Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama kita berdua di hari Senin. Ya. Bagaimana Seninnya kira-kira ya? Aduh, ini akhir bulan. Apakah sudah kena sindrom I hate Monday? Saya sudah, tadi pagi saya sudah ya. Gimana, saya gimana? Ya segitulah pokoknya. Tapi yang pasti hari ini senang banget bisa ketemu lagi sama Sobat Musrel ya. Sampai nanti jam 3:30 sore ditemenin sama saya Satria Pamungkas. Dan saya Oya Bukhari, pastinya dalam program Musik Religi. Musiknya para santri masa kini ya. Sampai 3:30 kita punya yang seru-seru, ada musik religi pilihan. Kita juga nanti punya narasumber ya yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol.
Dan juga kita punya segmen salam-salam dan request lagu yang bisa langsung kamu kirim sekarang juga ke nomor 0852 5835 6979. Jangan lupa sertakan nama sama asalnya dari mana. Terus langsung aja ditulis mau request apa, terus salam-salamnya buat siapa aja. Tapi kita nggak menerima line telepon di nomor WhatsApp. Soalnya sudah ada line teleponnya sendiri di 0315660109. Tapi nanti. Yes, video hiburan juga bakalan ada hari Ya. ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri masa kini. هيو الهادي بأجمل ذكرى سلم معنا يا حوطار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أجمل ذكرى صلوا معنا يا حوطار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هيو الهادي هذا الذي سار ليلاً ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلاً ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هيو الهادي هيو الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار هيو الهادي على العرش راق جميل وكلمه
Gizi. Musiknya para santri masakin. Hari ini tanggal 25 Januari itu juga diperingati sebagai Hari Gizi ya Oya Ya, ya. Hari Gizi Kalau kita Nasional. berdua sih kalau dilihat di kamera ya sepertinya gizi kita sih ya kebanyakan ya. Dia kebanyakan, aku Kamu pas, apa? Kamu pas pas aja ya? ya. Yakin? Yakin pas. kalau anak kos sih kurang ya. Tapi kita hari ini akan berbicara mengenai Hari Gizi begitu ya. Asupan gizi untuk generasi masa kini itu seperti apa sih yang benar, apalagi zaman sekarang itu banyak banget anak-anak muda yang mengkonsumsi makanan-makanan itu Siap saji gitu ya, siap junk food saji, kayak sukanya gitu. nongkrong-nongkrong di kafe, kayak gimana kira-kira ya. Kita akan tanya langsung sebenarnya kebutuhan gizi kita seperti apa. Ini ada Dokter Ati Yuniani ya, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Assalamualaikum Dokter Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi tugas Alhamdulillah. di rumah sakit Dok? Iya. Sementara bertugas ini. Sementara bertugas ya, kita nyolong-nyolong waktu nggak apa-apa ya Dok ya. Iya. Tapi selama pandemi apakah pasiennya dokter meningkat atau berkurang Dok atau gimana Dok? Sebetulnya kalau secara per poli kita agak turun. Tapi karena dari beberapa yang kebetulan saya penyakit dalam ya. Iya Dok. Penyakit dalam dan kita beberapa ada yang sudah usia di atas 65 itu terpaksa istirahat dulu. Jadi akhirnya ya ke tempat saya. Jadi akhirnya ya tidak berkurang. Oh begitu Dok. Tetap ya Dok ya. Poli lain akhirnya ke tempat saya. Nggak bisa Waduh memilih. Dok, luar biasa. Nah ini sekarang kita berbicara tentang Hari Gizi Dok. Kalau kita kan tahu ya kalau yang namanya peringatan Hari Gizi itu kan otomatis diperingati karena adanya peningkatan terhadap yang namanya gizi di negara kita di Indonesia. Kalau dokter secara general melihat Dok, anak-anak kita di negeri ini asupan gizinya seperti apa Dok? Mungkin dilihat dari beberapa ini kacamata yang berbeda-beda ya. Maksudnya yang generasi muda adalah terutama yang dijadikan bahasan biasanya pada yang generasi muda, usia muda. Kita tidak membahas yang balita ya. Betul. Kita membahas yang remaja ini, remaja. Kalau remaja ini sebetulnya kalau secara kemampuan mungkin ada kemampuan, tetapi kadang pilihan-pilihan menu itu seringkali tidak mengacu pada panduan gizi. Satu, yang kedua, kalau remaja yang kebetulan putri itu biasanya ada beberapa hal yang membuat gizi mereka turun karena kodratnya sebagai wanita ya. Karena wanita ini setiap bulan mendapatkan menstruasi. Betul. Itu rutin. Dan tiap orang berbeda, kadang-kadang siklusnya bisa pendek, bisa panjang. Yang pendek itu kadang-kadang setiap 3 minggu sekali dia akan kehilangan darah, sehingga tanpa sadar dalam keadaan tanpa ada gangguan pun secara otomatis mereka kehilangan Asupan darah gizi. setiap bulan. Itu akan membuat kondisi cenderung anemia atau kekurangan zat gizi. Waduh. Ini itu ya. jadi perhatian, belum lagi ditambah dengan pola diet yang mungkin tidak pas. Karena takut gemuk, pengen tetap slim gitu ya. Iya, Makanannya itu makanan yang disuka, bukan makanannya sesuai anjuran dari makanan sehat. Jadi beberapa hal ini kalau tidak diperhatikan dalam jangka panjang, mungkin akan bisa mengganggu kualitas dari derajat gizi generasi muda kita. Waduh, gitu Sehingga ya ini Dok ya. jadi perhatian utama pemerintah saat ini. Itu tadi Merasa dokter sudah sempat menyinggung tentang masalah diet dan sebagainya Iya, ya benar. Dok ya. Dokter setuju nggak atau dokter punya pandangan lain? Ada yang bilang kalau yang namanya slim itu overrated Dok. Over apa? Overrated, maksudnya terlalu dibesar-besarkan gitu yang namanya pengen langsing itu Dok. Ya kadang-kadang kan mungkin gadis-gadis kan kepengennya ya seperti yang idola-idola. Mungkin itu akhirnya makanannya pilihannya yang tidak sesuai dengan panduan gizi. Karena kalau gizi itu kan memang ada aturannya. Secara umum kita memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ya. Di mana golongan protein, vitamin itu kan dominan di situ ya. Jadi itu harap tetap jadikan panduan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Jadi ada nasi, sayur, lauk, vitamin, buah itu penting. Kadang-kadang ada yang nggak suka buah. Apalagi dalam menghadapi masa pandemi ini, vitamin sangat dibutuhkan. Betul, untuk daya tahan tubuh ya Dok ya. Benar banget. Ya. Nah, untuk tema kali ini kan Dok,
remaja sehat Mm-mm. bebas Anemia, anemia. betul. Nah, ini kan sering banget dialami sama remaja saya sendiri, bahkan juga sering banget Seringnya ngalamin memang kayak remaja gitu. putri biasanya Iya, yang benar mengalami banget. anemia ini. Bahkan kalau saya kan punya riwayat darah rendah ya, Hmm. jadi kayak konsumsi obat itu loh, Obat-obat penambah darah itu Iya. bagaimana, Dok? Gimana itu, Dok? Anjurannya, Dok? Mm-mm. Betul. Jadi sesuai program pemerintah memang dianjurkan untuk setiap remaja putri itu setidaknya dia konsumsi tablet tambah darah minimal 52 tablet dalam 1 tahun. Minimal ya. Minimal ya, Dok, ya? Lima Ini ya? puluh. Minimal. Itu kalau tidak ada gangguan. Tapi kalau misalnya dalam pemeriksaan kadar HB atau hemoglobin ya. Jadi kalau kita anemia itu ukurannya dengan kadar hemoglobin sel darah merah. Kalau misalnya sudah turun, sudah beda lagi intervensinya, bisa lebih banyak dari itu. Oh, begitu, Jadi itu Dok. adalah pemberian untuk yang tidak ada masalah. Mm-mm. Jadi setiap minggu minimal 1 tablet. Itu anjuran dari pemerintah. Minimal Tetapi ya, kalau Dok, di ya? dalam pemeriksaan ternyata kita memang ada anemia, ada penurunan dari sel darah merah, berarti kita lebih banyak lagi konsumsi zat besinya. Tapi ada batasan maksimalnya nggak, Dok? Tidak, tidak maksimal. Sesuai dengan kebutuhannya nanti ada. Jadi kalau misalnya diketahui memang ada kekurangan zat besi, misalnya kadar HB-nya itu 8 atau 9,1. Jadi angkanya segitu. Jadi bukan tekanan darah ya, beda ya. Iya. Mungkin Mbaknya agak salah menyebut. Jadi ada definisi yang berbeda antara kurang Tekanan darah dan Iya. tekanan darah rendah. Iya. Beda. Yang kita bahas adalah kurang darah atau anemia. Iya. Jadi anemia kita mengacu pada angka 10. Kalau HB-nya di atas 10 itu cukup. Kalau di bawah 10 berarti anemia. Waduh. Jadi kita harus mengejar sampai angka 10 atau lebih. Nah, manakala kita tidak tahu kadar HB kita, setidaknya kita konsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu. Jadi setahun itu 52 tablet. Tapi kalau kadar kita lebih rendah dari 10, berarti kita harus mengejar ketinggalan itu sampai angka 10. Itu cara mengetahuinya bagaimana, Dok? Secara awam meskipun. Ya. Cek kadar darah lengkap namanya, ada. Oh, Ya, kalau memang misalnya cek dicek ke lab, secara ya. awam nggak bisa ya, Dok, ya? Gimana? Kalau Oh ya, di- kalau secara fisik bisa, Ha-ha. tetapi tidak bisa menyebut angka. Jadi kalau secara gampang, secara fisik kita mau lihat itu dari pucat. Kita tambah pucat. Tadi dilihat di ini sklera namanya. Apa namanya? Bagian dalam dari kelopak mata Kelopak dalam. matanya. Itu dilihat ya. Atau di telapak tangan. Telapak tangan juga bisa pucat. Atau di bibir, kalau yang tidak pakai lipstik akan kelihatan pucat atau tidak. Oh, gitu Iya, ya, Dok? iya. Kalau baik. secara fisik seperti itu, tetapi tidak tahu angkanya berapa. Iya. Kalau kita ingin tahu angkanya berapa, ya cek ke laboratorium, jadi Baik. tahu kadar zat besi Zat atau besinya. hemoglobinnya berapa. Kalau misalnya lebih dari batas yang normal, Dok, bagaimana, Dok, malahan? Gini, ada range-nya. Ya, Jadi normalnya antara sekian sampai sekian. betul. Sekian itu misalnya untuk wanita angkanya 15 atau 16. Kalau di atas itu berarti ada sesuatu harus kita cari. Ada kelainan darah seperti itu ada. Jadi kelebihan sel darah merah atau kekurangan. Baik, gitu ya. Jadi Ya. memang harus dipastikan terlebih dahulu. Ya. Jadi amannya kalau kita pengen cek itu setahun berapa kali, Dok? Mungkin bisa tiap 3 bulan dicek kalau ingin tahu nilainya ya. Iya. Baik. Iya. Ya karena kan harus tahu pastinya ya kan ya. Kalau kurang Ya. kan juga lemes gitu Jadi kan. Iya. kalau pemerintah tadi itu tidak melihat itu. Hmm. Yang tadi yang 52 tahun tidak melihat itu. Pokoknya dikonsumsi minimal 52 tablet selama setahun. Baik, Waduh. itu dalam Ya. kondisi yang normal tidak ada keluhan ya, Normal Dok ya. ya. Normal. Kita tidak tahu apa-apa, blind itu seperti itu. Baik. Itu Ya. berlaku untuk yang pria juga nggak, Dok? Rasanya boleh, tetapi mungkin pria lebih tidak berisiko karena tidak ada haid ya. Betul. Iya. Iya, Resikonya tidak ada rendah haid. ya Mungkin ini. kalau pria Ya. justru kebanyakan biasanya sih, Dok ya. Karena kita Makanya- tidak ada pembuangan setiap bulan gitu Iya, ya. sering Baik. goreng-goreng ya. Dok, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana, Sobat Musrel, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri masa kiri. Balik lagi di Musik Religi. Musiknya para santri masa kiri. Kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Ati Yuniani ya, mengenai peringatan Hari Gizi Nasional yang Ya. itu tema besarnya adalah
remaja sehat bebas anemia. Nah, tadi sudah kita identifikasi bersama ya, kira-kira tanda-tandanya apa sih kalau misalnya kita secara fisik kekurangan zat Darah. besi gitu ya, sel darah. Nah, kalau misalnya cara mengantisipasinya dok, bagaimana dokter kalau dari asupan makanan? Makanan apa saja kira-kira yang mengandung zat besi banyak supaya HB kita cukup gitu dok? Iya, jadi memang zat besi ini bisa kaya dalam makanan, bisa dari sayuran dan buah-buahan, terutama yang berwarna ya. Iya. Jadi kalau sayur yang berwarna itu zat besinya tinggi, hijau, merah itu tinggi. Kemudian dari yang protein juga yang dari makanan berwarna juga. Jadi kalau kita iris itu merah, itu zat gizinya juga tinggi zat besinya. Oh begitu, Kayak kayak daging daging merah kambing gitu gitu misalnya. ya? Dok. Ya, hati, kemudian daging, ikan juga tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita secara gizi itu terpenuhi, itu aman. Artinya komponen pasti sudah masuk semua. Jadi kalau kita bukan orang yang pilih-pilih, kan ada orang yang tidak suka sayur, Iya. Betul. tidak suka buah, sukanya cuma ikan sama nasi. Ya kadang komponennya kurang, yang dari vitamin-vitaminnya kurang. Jadi kalau kita termasuk orang yang mau makan semuanya cukup aman. Tidak hanya dari pemenuhan zat gizi zat besi, tapi juga gizi yang lain. Tapi kalau misalnya sudah terkena anemia dok, itu pantangannya apa ya dok? Pantangannya tidak ada, tidak ada pantangan. Justru suruh makan yang banyak dan ekstra yang zat besi, ya ditambahkan zat besi. Pantangan tidak ada. Nggak ada Tapi pantangan. biasanya itu dok, kalau makan makanan yang itu loh dok, kayak pengurang zat darah ya, kayak semangka, belimbing, mentimun kayak gitu kan biasanya kalau orang punya anemia tuh langsung kayak pusing gitu dok. Itu gimana itu dok? Bener nggak sih dok? Kalau itu mungkin begini, belimbing, mentimun ya itu Iya kan kayak seperti itu. ya itu termasuk zat yang bisa menurunkan tekanan darah sebetulnya. Terkait tekanan darah, jadi bukan dengan zat besi ya. Jadi kalau sudah orang itu mengalami kekurangan zat besi, berarti itu keluarnya seperti yang kita sering dengar selama ini, lesu, lelah, letih, lemah, lemes gitu ya. Jadi kayak kurang energik seperti itu. Nah, pada kondisi ini kalau diberikan sesuatu asupan yang bisa menurunkan tekanan darah, mungkin akan memperberat keluhannya. Seperti itu. Tapi kalau Itu misalnya yang secara- anemia tadi dok, itu kalau misalnya kondisinya dibiarkan terus-menerus, akan seperti apa dok? Dia akan mengganggu semua sistem dalam tubuh kita. Karena semua sel tubuh kita itu dalam beraktivitas memerlukan oksigen. Sementara oksigen itu dia dibawa ke seluruh tubuh itu diikat oleh sel darah merah atau hemoglobin. Jadi kalau anemia atau kekurangan zat besi itu otomatis hemoglobinnya kan rendah. Jadi yang membawa oksigen tidak ada. Jadi oksigen kita akan kekurangan oksigen secara keseluruhan. Jadi kalau tahap awal mungkin belum terlalu terasa, tetapi kalau sudah mulai berat itu mulai ngos-ngosan, nafasnya berat, jantung katanya juga berat, gampang capek, sulit konsentrasi. Jadi tidak tahan banting. Nah kalau ini mengenai pada generasi muda kan tidak baik untuk ke depan. Baik. Nah dok, ini kan sampai diangkat menjadi tema besar si anemia ini kan berarti ada contoh kasus mungkin yang cukup besar di negara kita dok. Ini concernnya seperti apa dok? Diulang? Ini kan kalau sampai anemia ini akhirnya bisa diangkat menjadi tema besar dalam peringatan Hari Gizi, otomatis kan berarti banyak kasus begitu dok, atau mungkin ada hal-hal yang menyebabkan ini akhirnya perlu dikonsentrasikan ini yang namanya anemia ini. Iya, karena ini adalah sumber utama ya, modal utama. Generasi muda ini kan generasi penerus ya, nanti yang akan menggantikannya sudah senior, jadi dia harus dalam kondisi yang sangat baik. Kecukupan gizi harus tercukupi, ini kan kebutuhan dasar. Jadi HB ini kebutuhan dasar sekali. Kalau pada orang muda sudah mengalami gangguan gizi itu akan mengganggu yang lainnya, daya pikir, daya juangnya, nanti akan mempengaruhi daya saing juga semakin ke depan. Baik. Kayak makanan itu loh kak, kayak junk food, makanan-makanan sekarang itu loh dok, itu mempengaruhi nggak sih dok?
itu tentu tidak banyak mengandung zat yang Iya. itu tadi yang saya bilang. Mungkin makan nasi sama junk food kan tidak Iya. ada komponen sayurnya, betul. buahnya gitu ya. Mm-mm. Jadi vitaminnya malah kekurangan. Mm-mm. Ya. Tapi dok, ini kan orang-orang sekarang mungkin banyak yang salah kaprah gitu ya. Kalau ketika ingin mengurangi porsi makan, pengen diet dan sebagainya, itu kan akhirnya tidak makan nasi, tidak makan protein, akhirnya yang diperbanyak cuma sayur dan buah. Itu efeknya apa dok ke badan kita? Kalau sayur buah diperbanyak, efeknya tenaga mungkin ya. Sumber tenaganya mungkin kurang. Jadi memang harus berimbang. Berimbang itu artinya karbohidrat tercukupi, cukup, setidaknya cukup, tidak lebih. Kemudian ada protein, buah, sayur. Kalau hanya sayur dan buah, mungkin jumlahnya harus banyak sekali ya. Iya. Karena tenaga itu memang diambil dari karbohidrat atau lemak sebetulnya. Kalau vitamin sama sayur itu memang untuk membangun. Tapi kalau itu mau dipakai untuk tenaga, masih boleh, tapi jumlahnya harus banyak. Begitu ya dok Sampai ya. kenyang, iya. Lalu kalau kita makan pepaya harus 1 buah gitu ya dok. Jadi karbohidrat itu harus tetap ada gitu ya dok ya, Ada, kalau ada. diet, Meskipun walaupun tidak banyak, jumlahnya iya. dikit gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin makan buah banyak, tidak nasi, bisa ke konsultasi ke bagian gizi. Itu nanti nutrisionis ya. dibuatkan daftar menu, ya. Buahnya seberapa supaya memenuhi untuk sumber kalori gitu. Oke, karena kan memang buah itu ya kadang-kadang mengenyangkan, tapi Iya. mungkin kalau misalnya Tapi cepet kan, iya cepet dijadikan lapar sumber lagi. kalori itu kayaknya kurang gitu ya. Apalagi kita yang terbiasa setiap hari makan nasi ini ya dok ya. Nggak pakai nasi nggak kenyang ini ya. Itu dia tadi dokter, mungkin ada tips-tips yang harus diperhatikan untuk anak-anak muda zaman sekarang dok, terutama soal makanan-makanan, karena anak muda zaman sekarang ini hobinya nongkrong dok, gimana dok? Ya, ya mungkin harus ada kampanyenya ya, kampanye yang sekarang medsos sudah banyak sekali, dan rupanya pemerintah juga sudah memperhatikan ini bahwa ada gejala-gejala wanita muda itu remaja mutri maksudnya itu terindikasi akan berisiko akan menjadi masalah kekurangan zat besi. Jadi akhirnya diangkat seperti topik yang perlu diperhatikan. Jadi tentu akan dikuatkan dengan program dari pemerintah. Sudah mulai ada pemberian zat besi lewat jalur-jalur mana saja, bisa lewat puskesmas, lewat sekolah, posyandu, bahkan mandiri juga bisa. Jadi mungkin memang kampanyenya harus lebih intens ya, seperti waktu kita menghadapi COVID itu luar biasa. Informasi tentang COVID itu kan luar biasa, sampai semua jadi dokter semua. Sudah saking banyak info di medsos, dokter semua ya. Nah mungkin zat besi pun seperti itu, bisa dikampanyekan lewat medsos sehingga mereka paham bahwa itu perlu. Memang beberapa kali saya dapatkan pasien wanita muda dengan kondisi anemia itu sudah agak sering dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, itu berarti tandanya ada ini ya, penurunan konsumsi zat besi ya. Iya, dok, ya. Karena gini, siklus orang tidak sama. Ada yang banyak, ada yang cukup. Yang banyak ini yang berisiko, kan ada yang memang siklusnya beda-beda tiap orang. Itu yang kehilangan secara alamiah, dia kehilangan. Secara alamiah sudah kehilangan setiap bulan. Baik, itu ya. Jadi harus diantisipasi terutama buat para cewek-cewek ini ya. Iya. Jangan sampai kekurangan zat besi, sel darahnya, supaya bisa menjadi generasi yang cukup untuk menopang negara kita ini tentunya ya. Biar bisa tetap sehat, nggak lemes, nggak stres, nggak stres. Kalau lemes tuh soalnya bawahnya rebahan terus nanti. Iya, benar. Dokter, terima kasih banyak Terima sudah kasih banyak, sharing-sharing, dokter. dok. Ya. Semoga sehat selalu dok, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik ya, nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi dok. Menarik kalau kita berbicara dengan spesialis penyakit dalam, itu banyak yang bisa dibahas ya. Benar banget. Baik, jangan kemana-mana Sobat Musa, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri, wasa kiri. Balik lagi di Musik Religi. Musiknya para santri, wasa kiri. Sekarang adalah saatnya yang ditunggu-tunggu karena kita masuk ke segmen Salam-salam dan request lagu. Oke, langsung aja kirim salam-salam dan juga request lagunya di 0852 5835 6979 atau telepon sekarang juga di 031 566 0109 ya, ditungguin. Sambil nunggu telepon kita baca WhatsApp dulu. Silakan Oya.
Siap-siap. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Badria dari Pasuruan. Mau request lagu Sang Pelita Gus Asmi dan salamnya buat Kak Oya sama Kak Satria kapan nikah. Waduh. Waduh. Aduh. Lanjut. Assalamualaikum Kak, saya Vina dari Sidoarjo. Mau request lagu Ya Imam Marusli cover dari Kak Hajar Dewi. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum, nama saya Najma Safirah dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya mau request lagu Ma'assalam dinyanyiin oleh Gus Asmi dan juga lagu Allahul Kafi. Makasih ya untuk Kak Ayah Bukhari dan Satria Pamungkas. Assalamualaikum. Namaku diganti. Ayah Bukhari ya. Oke, musik religi siang menjelang sore. Kakak-kakak aku, Ica, salam-salam buat teman imajiku, Mas Mimit dan Miktoy. Salam kangen, sehat selalu, request Tasmauni Robbah. Oke, terima kasih banyak Oke. ya. Ngantri dulu lagunya. Lanjut lagi. Assalamualaikum Kak, saya Waalaikumsalam. Yusri dari Kali Kajar. Mau request lagu Zaujati dari Yan Luki Aditya Az-Zahir. Ini salam-salam buat semua umat Islam di Indonesia maupun dunia. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, assalamualaikum Kak, namaku Aza dari Kertek Wonosobo. Salam-salamnya buat temenku Ella, Nadia, Itun, Mbak Surati, Mbak Ana, Dek banyak, Nafis, Mbak Iva. Semoga sehat selalu, amin. Ya, Ini nanti dulu request ya. lagunya dong Kak, Yasir Lana cover I Khotijah. Oke, nanti kita lanjut lagi baca WhatsApp dari Sobat Musrel ya. Sekarang kita mau putar dulu satu video klip buat kamu. Balik lagi di musik religi. Musiknya para santri masa kini. Lanjut kita mau baca WhatsApp lagi ya. Yang mau telepon kita tunggu juga di 0315660109 ya. Sekarang kita mau baca dulu WhatsApp-nya. Ini di 085258356979 ya. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku Dilan dari Garut, Jawa Barat. Aku mau request lagunya Huan Nur. Oke. Terima kasih ya. Lanjut. Ada lagi ini nama saya Hana Humairo dari Pasuruan. Mau request lagu Antas Salam dari Ai Khadijah katanya gitu. Terima kasih banyak Kak. banget ya yang request dari Ai Khotijah hari Betul. ini ya. Oke, lanjutnya. Ada juga ini Siapa? salam kenal, saya Muhammad Azam dari Sidoarjo Waru. Mau request lagu dong Saben Malam Jumat. Salam buat keluarga besar saya aja katanya gitu. Lagunya Saben Malam Jumat judulnya. Iya, ada lagu. Baik ya. Ada assalamualaikum kita dari Waalaikumsalam. Sulteng Palu. Mau minta lagu Nisa Sabian ya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu aja. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum, saya Bu Waalaikumsalam. Mama Majalengka. Pengen request ya Rasulullah, salamnya buat Nurpala, Nurpala Zahra, Ya. dan teman-teman rutinan pengajian jangan suka bolos baca Quran, tolong ya. Salawat burdahnya ya enggak itu? Ya, itu juga ya, lu kok marah aku ya. Ini P. ya, Emosi P. ya ini ya. Assalamualaikum Aldi dari Waalaikumsalam. Pasuruan. Mau request lagu ya Habibi, kirim salam santri besuk katanya gitu, besuk. Iya, besuk paling ya. Oke. Ada juga aku Wiwin dari Surabaya, mau pesan lagu Alwi Asegaf Inal Habibi. Inal Oke. Habi, dan untuk salamnya buat semuanya aja, terima kasih katanya Terima gitu ya. kasih. Yuk. Assalamualaikum Kak, saya Waalaikumsalam. Ulia dari Sepanjang Sidoarjo. Salam kenal, mau kirim salam buat keluarga di Puger Jember, sehat selalu. Request lagunya Isfa Lana dari Aiswa Nahla. Aiswa Nahwa. Oke. Ada lagi ini, assalamualaikum Kak, nama saya Waalaikumsalam. Mustaqiroh dari Lampung Timur ya, jauh. Pengen request lagu dari Gus Asmi Askandar atau Syubanul Muslimin dan salam-salamnya buat para Sasmi Lampung. Oh, fansnya namanya Fansnya Gus Asmi ya. dan juga Syuban Lovers Lampung Timur, semoga Oke. kompak selalu dan tambah Amin. istiqomah. Ya. Untuk Sasmi di seluruh Indonesia dan Syuban Lovers Nusantara, istiqomah tanpa batas semua karena cinta. Waduh. Bu ya semua karena Allah gitu loh ya. Ya gak apa-apa, Cinta cinta sama kepada Allah, Allah. betul. Oke, selanjutnya. Satu lagi ya, ini ada Nilna dari Kebumen, salamnya buat yang lagi dengerin aja, buat Kak Oya sama Kak Pamungkasnya, minta lagu Laukana Bainanal Habib katanya Iya. gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan, besok kita akan balik lagi untuk membacakan salam-salam kamu ya, Ya. makanya kirimnya dari sekarang aja supaya ngantrinya duluan. Iya. Sekali lagi di 085258356979. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri, bahasa kiri.
Balik lagi di Musik Religi. Musiknya para santri, bahasa kiri. Oke, di segmen ini kita mau muterin film pendek masih dari film ini ya, Anugerah Festival Film Media Pondok Jatim 2020 kemarin yang masuk nominasi film terbaik. Langsung aja, ini salah satu film yang judulnya adalah Handar Bini. Handar Beni. Maksud dari judulnya apa kira-kira ya? Kita Wah. nonton dulu, pasti ngerti nanti. Iya, oke. Langsung aja kalau gitu kita tonton bareng-bareng. Wes salam. Saiki kowe ra opo. Kowe bakal ngrasake rodok penak. Mungkin itu pelajaran pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngene lho Ham. Mbiyen pas aku jek cilik, aku iku seneng karo rembulan. Apa meneh bulan purnama. Sampai aku iku njaluk karo bapakku tak ken jipukne rembulan. Arep tak gandeng ning kamarku. Tapi ora dijipukne. Aku akhirnya nangis. Aku nangis pol-polan biyen.
Mari ngono bapakku iki matur, Al, sakjane bapak iki iso ae njipukne rembulan kuwi kanggo Ali. Tapi engko jadi peteng kabeh. Langite jadi elek mergo rembulane ra enek. Mari ngono kanca-kancamu sing arep ndelok rembulan ra iso ndelok neh. Mergo rembulane iku mbok cantolne ning kamarmu. Nah, piye? Mari ngono aku meneng. Kesimpulane ora kabeh sing awak dhewe karepke iku kudu keturutan. Pasti enek sisi positive karo sisi negative. Kaya saiki nek awakmu sik tetep ingin mulih, sik arep disambangi, iku membahayakan kanca-kancamu sak pondok, yo keluargamu, yo ning awakmu dhewe. Matur suwun ya Al, ngowahi solusi nggo awakku. Iya, Gusti Allah iku ngerti kok apa sing paling apik kanggo awakmu. Makane ojo dhewe ae ben ra kepikiran omah terus. Yo, semangat ya. Panggilan kepada Ilham Ghafara mendapatkan titipan di gerbang depan. Sekali lagi, Ilham Ghafara mendapatkan titipan di gerbang depan. Ham. Itu dia tadi adalah film yang berjudul Handar Beni. Ya, di segmen berikutnya kita punya segmen yang seru lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri, masa kini. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافضين سماؤه بها أمطرت في الخافضين سماؤه
para santri masa kini. Kita sudah ada di segmen terakhir ya sekarang ya, yang artinya kita masuk ke segmen Video hiburan. Oke, kita punya beberapa video hiburan yang bertugas untuk menghibur kita semuanya ya. Ya. Semoga. Semoga. Coba langsung kita mulai Oke. dengan video yang pertama. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Oh, yes, angel. Angel temen tuturamu, angel temen. Apakah sekarang bapaknya masih di situ? Aduh, gak tahu ya. Wangel iki anjene tuturane. Tuturane ya. wangel temen lah Aduh. iki ya. Lanjut Temen-temen. ke video berikutnya. Itu Ya, loh, gini nih. makanya. Kalau Cewek-cewek anak tuh teknik- cewek-cewek tuh jangan curiga kalau misalnya nggak dapat kabar dari cowok, ya. Bukan selingkuh, gitu loh mainannya gitu itu Iya. loh. Anak teknik ini emang kerjaannya deh luar biasa ya. Ciptaan permainannya ini loh. Mau aku satu kalau ada dijual sih sebenarnya. Lanjut Oke. lagi ya. Wow. Gol. Wis asup. Enggos. Kangen gak sih Musiknya main ini. bola gitu di Iya lapangan? kan, apalagi kalau lagi hujan gitu loh. Oh, Wasik gitu loh. Aduh. Pandemi corona, nggak kelar-kelar ini loh. Iya ini loh, kapan saya kelar ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Oke, video selanjutnya apa ini? Kasihan loh temannya jadi bulan-bulanan kayak gitu. Nggak apa-apa, udah pahalanya double. Oke. Lanjut video berikutnya. Besok beliin kacamata deh, kucingnya ya, biar tahu gitu loh ya. Kucingnya tuh lo padahal udah ngeliat ya sebenarnya ya, cuma dia nggak ini ya. Cuma enggak aja, warnanya kan Nggak sama ngeh. gitu. Betul, aduh kamu plastiknya luar biasa si tikus ya. Lanjut video Oke. berikutnya.
Ketawanya lo bikin nular. Iya. Aku cuma kasihan aja yang itu tadi loh, gotong-gotong sepeda motor. Lah iya, makanya ternyata belakang ya. Ada berakhir sudah itu video hiburan kita untuk hari ini. Itu artinya kita mesti closing. Sebelum closing kita ngingetin lagi buat Sobat Musrel yang kepingin memberikan bantuan. Betul, memberikan donasinya untuk rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia. Boleh langsung di transfer ya ke rekening yang ada di layar bawah kiri. Ya. Dan untuk update-nya sekarang kita sudah punya sekitar 3.100.000 ya untuk donasinya ya. Yang pastinya ini adalah salah satu momen untuk Sobat Musrel yang kepingin berbagi rezeki juga tentunya ya. Membantu, itu penting banget sesama umat manusia. Apalagi membantu saat kesusahan saat kayak dibutuhkan gini. begitu ya. Saling membutuhkan kan kayak gini. Kapan lagi sih kita itu loh Kak membantu dalam keadaan yang sempit kayak gitu. Waduh. Itu kan pahalanya luar biasa. Masya Allah ya. Gitu. Ya wes, yang penting semoga kita semua sehat selalu. Ya, amin. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Dan yang pastinya semoga rezekinya makin lancar. Amin. Akhir kata saya Satria Pamungkas. Dan saya Aya Bukhari pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu aku bertobat, hanya padamu aku meminta ampun, karena hanya Engkaulah Maha Pemberi ampun dan penerima taubat.